Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calsa Sabila Septiani dari kelas 11-3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai pada semester kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Apakah kalian tahu apa itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia adalah kumpulan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk menghasilkan nutrisi dan energi bagi tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia itu yang pertama ada mulut. Terjadi pencernaan makanan dalam mulut yaitu dilakukan oleh gigi. Bagian dari mulut yaitu ada bibir, gigi, lidah, dan juga saliva. Fungsi saliva yaitu untuk mengecap rasa makanan dan untuk melembabkan dan meluminasi makanan agar mudah ditelan. Dan yang ketiga yaitu menguraikan amilum menjadi maltosa. Dan yang ketiga ada kelenjar saliva. Nah, sistem pencernaan makanan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu faring. Faring berbentuk tabung dan yang berhubungan dengan rongga hidung. Fungsi faring yaitu membawa makanan dari kerongkongan ke esofagus. Faring berfungsi membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Yang kedua, ada kerongkongan atau juga disebut dengan esofagus, yaitu menggerakkan makanan dan faring ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, ada lambung. Bagian lambung yaitu ada kardiak, pundus, badan, dan juga pilotus. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, yaitu asam klorida, mukus, garam, dan juga air. Adapun pencernaan secara kimiawi di dalam lambung yaitu ada 3. Yang pertama, pencernaan protein. Yang kedua, pencernaan lemak. Dan yang ketiga ada pencernaan karbohidrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur lambung. Struktur lambung yaitu ada 3. Pankreas, hati, dan juga empedu. Yang pertama kita akan membahas tentang pankreas. Pankreas tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon, insulin, dan glukogen, yaitu menghasilkan enzim untuk pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Di sini saya akan menyebutkan beberapa enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama yaitu tripsinogen, yang kedua lipase, dan yang ketiga amilase. Memang masih banyak yang dihasilkan lainnya, tetapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang kedua yaitu hati. Hati berfungsi untuk mengekresikan empedu untuk emulsi dan absorpsi lemak. Yang kedua yaitu mempertahankan homeostatis gula darah. Yang ketiga yaitu menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan. Yang ketiga ada empedu. Empedu yaitu kantung hijau terdapat pada lakukan di bawah lobus kanan hati. Empedu berfungsi untuk menyimpan cairan yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Empedu bersifat alkali, yaitu terdiri atas air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, musun, dan zat lainnya. Garam empedu berfungsi untuk mengempresikan lemak dan membantu kerja enzim lipase dalam memecah lemak. Ini juga terbagi dengan usus, yaitu usus ada 2, yaitu usus halus dan juga usus besar. Di sini kami akan membahas usus halus terlebih dahulu. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, yaitu usus kosong dan usus penyerapan. Memiliki banyak janjut usus untuk memperluas permukaan penyerapan. Berfungsi untuk menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Zat makanan yang absorpsi yaitu karbohidrat, protein, lemak, air, elektrolit, dan juga vitamin. Struktur usus halus yaitu ada 4. Yang pertama, permukaan usus halus. Yang kedua, lipatan sirkuler pada usus halus. Yang ketiga, fili. Yang keempat adalah mikrofili. Selanjutnya ada usus besar atau yang disebut dengan kolon. Usus besar terdiri atas bagian sukum, kolon, dan rektum. Fungsi dari usus besar ini yaitu mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit. Yang kedua yaitu memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim. Yang ketiga, tempat bakteri empedu mencerna sedikit selulosa.
dan memproduksi sedikit kalori. Yang keempat yaitu mengeluarkan zat sisa berupa feses. Di sini juga kami akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada appendicitis. Appendicitis adalah kondisi usus buntu meradang dan penuh nanah yang menimbulkan nyeri. Penyebabnya yaitu adanya benda kecil atau keras yang menyumbat organ usus buntu dan tidak bisa keluar. Pencegahannya yaitu dapat dengan mengkonsumsi makanan berserat, minum air putih yang cukup, makan makanan mengandung probiotik, dan rutin cek kesehatan ke dokter. Yang kedua, ada malnutrisi. Malnutrisi adalah ketidakseimbangan nutrisi pada tubuh yang menyebabkannya berkurangnya asupan. Penyebabnya yaitu berkurangnya asupan makanan, malabsorpsi meningkatkan kehilangan nutrisi atau perubahan metabolisme. Pencegahannya yaitu dapat menjalankan pola makanan hidup yang sehat dan juga yang tepat. Yang ketiga yaitu malabsorpsi. Malabsorpsi adalah kondisi mencegah penyerapan nutrisi melalui usus kecil atau usus halus. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh cedera pada saluran pencernaan. Untuk pencegahannya dapat menjalankan pola hidup bersih dan sehat dan menggunakan obat pencahar atau antibiotik sesuai dengan resep dokter. Yang keempat adalah parotitis atau gondongan. Parotitis adalah suatu infeksi virus yang mempengaruhi kelenjar ludah. Penyebabnya yaitu terdapat infeksi virus pada lidah, infeksi bakteri, batu kelenjar ludah, masalah gigi, kondisi inflamasi seperti sindrom Sjögren. Untuk pencegahannya yaitu dapat dilakukannya imunisasi MMR, measles, mumps, rubella. Yang kelima yaitu adalah peritonitis. Peritonitis adalah radang membran yang melapisi dinding perut dan menutupi organ-organ perut. Penyebabnya yaitu pecahnya usus buntu akibat radang usus buntu. Pencegahannya yaitu dapat menjaga kebersihan lingkungan, cuci tangan, dan vaksin hepatitis. Yang keenam adalah kolik abdomen. Kolik abdomen adalah nyeri perut yang hebat dan akut yang disebabkan oleh penyumbatan atau kontraksi otot yang tidak normal pada organ berongga pada tubuh. Penyebabnya yaitu batu empedu, batu ginjal, peradangan usus, dan peradangan usus. Pencegahannya yaitu dapat memakan makanan yang bergizi, olahraga dalam jumlah cukup, menghindari rokok, dan kompres perut dengan air hangat jika terasa. Yang ketujuh yaitu adalah ulcus pepticum. Ulcus pepticum adalah luka pada lambung yang menyebabkan seseorang mengalami gejala perut kembung, mual, nyeri, dan pada ulu hati. Penyebabnya yaitu terjadi ketika asam lambung menggerogoti lapisan dalam saluran pencernaan. Pencegahannya dapat menghindari minuman alkohol berlebihan dan mencuci tangan teratur untuk menghindari infeksi. Yang kedelapan yaitu adalah karies gigi. Karies gigi adalah area gigi yang rusak. Penyebabnya yaitu antara lain mengemil, menyesap minuman manis, dan berkurangnya kebersihan gigi. Untuk pencegahannya dapat menyikat gigi secara rutin. Selanjutnya yaitu sariawan. Sariawan adalah luka kecil dangkal di dalam mulut atau di dasar gigi. Penyebabnya yaitu tergigit lidah dalam atau dinding mulut. Dan pencegahannya yaitu untuk dapat menjaga kebersihan mulut, hindari makanan tertentu, dan mengkonsumsi makanan sehat. Ada juga konstipasi sembelit dan obstipasi atau konstipasi parah. Dan selanjutnya ada gastritis, ada juga diare, flatus, pankreatitis. Untuk teknologi pencernaannya yaitu ada feeding tube, yaitu untuk selang memberi makan pasien pada hidung. Dan yang kedua adalah stomach tube, yaitu selang untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, atau mengambil getah lambung. Yang ketiga adalah rectum, alat untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dalam rektum. Yang terakhir yaitu ada endoskop, selang panjang fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang terhubung dengan layar komputer. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.